Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Nerazzurri akan menjamu peringkat 5 Atalanta pada pekan ke-26 Serie A pada Selasa 9 Maret 2021. Bagi Inter, ini bisa saja menjadi sebuah ujian yang berat. Pada pertemuan pertama di Serie A musim ini, pada pekan ke-7, Inter meraih hasil imbang 1-1 di kandang Atalanta. Inter unggul lewat gol Lautaro Martinez pada menit 58 dan Atalanta membalas melalui gol Alexis Miranchuk menit 79. Atalanta selalu menang dalam 4 laga terakhirnya di Serie A. Tim besutan Gianpiero Gasperini itu berturut-turut menaklukkan Cagliari 1-0, Napoli 4-2, Sampdoria 2-0, dan Crotone 5-1. Sementara itu Inter mengalahkan tuan rumah Parma 2-1 di laga terakhirnya. 2 gol Alexis Sanchez dari 2 assist Romelu Lukaku membawa tim besutan Antonio Conte mencatatkan 6 kemenangan beruntun di Serie A. Inter tetap harus menang untuk menjaga jarak dengan 2 pesaingnya yang sama-sama menang pada pekan ke-26 ini. Atalanta memang tim yang menyulitkan, tapi La Mata mempunyai kualitas untuk mengalahkan tim biru hitam dari Bergamo ini. Pelatih Inter Antonio Conte sudah memutuskan bahwa tak ada perubahan signifikan di starting line-up-nya melawan Atalanta. Satu-satunya keraguan Conte adalah menentukan Alexis Sanchez atau Lautaro Martinez yang akan menjadi duet Romelu Lukaku pada pertandingan ini, yang sama-sama berada dalam top performa mereka masing-masing. Selain di lini depan, pelatih tidak akan membuat perubahan lain dan akan mempertahankan Christian Eriksen di lini tengah, dengan Arturo Vidal tetap di bangku cadangan. Inter berharap untuk mempertahankan rekor impresif mereka saat melawan Atalanta setelah tetap tak terkalahkan sejak Maret 2014. Dua tim paling produktif di Serie A akan saling berhadapan di Stadio Giuseppe Meazza besok saat Inter menjamu Atalanta. Seperti yang dilaporkan surat kabar La Gazzetta dello Sport, tuan rumah telah mencetak gol terbanyak di liga musim ini dengan 62 gol, sementara Atalanta mencetak 60 gol. Dominasi Inter di lini depan dipimpin oleh pemain internasional Belgia Romelu Lukaku dan pemain Argentina Lautaro Martinez. Serta baru-baru ini Conte dapat mengandalkan Alexis Sanchez sebagai mesin gol. Bagi Atalanta, performa menawan Luis Muriel didukung oleh Dufan Zapata. Selain gelandang serang Matteo Pessina menjadi andalan Gasperini untuk mencetak gol. La Dea telah melakukan lebih banyak tembakan ke gawang daripada Inter musim ini dengan 411 dengan rataan 16,4 per laga, dibandingkan dengan 382 milik Inter dengan rataan 15,4 per laga. Namun, tembakan Inter lebih tepat sasaran 151 berbanding 149. Menurut media Italia, pelatih Inter Antonio Conte akan menghadapi karakter serupa di Gianpiero Gasperini ketika timnya menghadapi Atalanta besok. Seperti dilansir Corriere dello Sport edisi surat kabar hari ini, kedua pelatih memiliki pendekatan yang mirip dengan gaya manajemen skuad mereka, serta preferensi taktis mereka sendiri. Baik Conte dan Gasperini terlihat beroperasi dengan pertahanan 3 bek, meskipun yang pertama terlihat memberikan soliditas pertahanan yang lebih besar dengan membatasi ruang di tengah dengan menggunakan 3 gelandang diantaranya bek sayapnya dengan formasi 3-5-2. Sementara itu Gasperini lebih memilih menggunakan gelandang serang di belakang para penyerang untuk menciptakan lebih banyak kebebasan bagi timnya dan menggunakan formasi 3-4-1-2.
Pada tingkat pribadi, kedua ahli taktik ini digambarkan sebagai orang yang berapi-api dan bersemangat, dengan selalu terlihat di pinggir lapangan dan tidak ada yang takut untuk menantang wasit, lawan, atau jurnalis. Pelatih Inter Milan, Antonio Conte, tidak berniat meninggalkan klub dalam waktu dekat ini dan ingin menciptakan periode dominasi di kompetisi domestik Italia serta menargetkan kesuksesan di level Eropa. Mantan pelatih Juventus itu mengambil alih kepemimpinan skuad Nerazzurri setelah kepergian Luciano Spalletti pada Mei 2019 lalu dan masih memiliki sisa kontrak 1 musim lagi di klub. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pria berusia 51 tahun itu bahagia di Inter dan siap bertahan lebih lama lagi di Giuseppe Meazza. Conte ingin menciptakan siklus juara bersama Nerazzurri seperti yang pernah ia lakukan bersama Juventus. Conte pernah memenangkan 3 gelar Serie A secara berturut-turut bersama Bianconeri. Selain itu, manajemen Inter juga telah bergerak untuk mendukung perjuangan Conte dengan membuka negosiasi pembaruan kontrak dengan para pemain kunci seperti Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni, dan Stefan de Vrij. Tersingkirnya pasukannya sebanyak 2 kali di fase grup Liga Champions tampaknya membuat Conte penasaran dan bertekad untuk berbuat lebih jauh lagi di kompetisi antar klub tertinggi Eropa itu. Perusahaan investasi swasta Arab Saudi PIF mempertimbangkan faktor geopolitik bagian dari pendekatan mereka untuk berinvestasi di Inter, klaim media Italia. PIF yang terkait langsung dengan negara Saudi dan Pangeran Mohammed bin Salman telah disebut-sebut sebagai pembeli potensial dalam saham minoritas di Nerazzurri. PIF memandang Inter sebagai peluang untuk meniru investor Arab lainnya di sepak bola Eropa. PIF menganggap bahwa investasi di klub sepak bola Eropa adalah alat pemasaran yang kuat karena Arab Saudi ingin mengembangkan sektor pariwisatanya. Sementara juga menjadi peluang untuk melakukan diversifikasi dan berinvestasi di luar produksi minyak. Ketegangan regional juga disarankan sebagai faktor dengan Arab Saudi ingin bersaing dengan Qatar, Dubai, dan Abu Dhabi untuk mendapatkan pengaruh yang lebih besar di semenanjung Arab dan dunia. Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan (CONMEBOL) resmi mengumumkan jika pihaknya akan membatalkan seluruh laga kualifikasi Piala Dunia 2022 yang awalnya dijadwalkan digelar akhir bulan ini. Ya, pembatalan ini masih berkaitan erat dengan penyebaran virus COVID-19 yang masih menghantui dunia yang pada akhirnya membuat mereka mantap mengambil keputusan ini. Tentu keputusan ini juga mempengaruhi beberapa penggawa Inter yang pada awalnya mendapatkan panggilan dari tim nasional masing-masing. Ada Lautaro Martinez dari Argentina, Alexis Sanchez dan Arturo Vidal dari Chili, dan Matias Vecino yang juga berpeluang dipanggil tim nasional Uruguay usai pulih dari cedera. Lebih lanjut, keputusan ini juga disebut diambil usai tekanan dari klub-klub Eropa yang merasa akan kehilangan para pemain mereka untuk waktu yang lama. Karena para pemain mereka tersebut harus menjalani isolasi terlebih dahulu yang bisa mempengaruhi kehadiran mereka di sisa musim ini.